Hampir tiap malam, Dok. Sampai gue ketemu titik jenuh, sampai gue minta mentahnya. Berarti bisa dibilang lu hidupnya di jalan dong ya? Wah, di jalan banget gue. Makanya sering salah jalan. Makanya sering salah jalan, ya kan? Boleh nggak di-spill bos lu yang... Cuman ya gue kasih kode. Ya tapi kan Inal lagi ini, Pak. Kita kedatangan tamu, ada Inal. Welcome, Otong. What up? Yo, gue seneng banget nih. Tetap sama gue ada Tame, ada Piton. Wow. Rehan ya? Rehan apa Piton nih? Tonski, boleh. Wow. Tamski. Hari ini kita mau bahas-bahas tentang pekerjaannya Inal yang fenomenal. Wah, Inal fenomenal. fenomenal. Aduh, fenomenal apaan? Driver abadi. Nggak, lo kenalin diri dulu. Oh, Ya, ya boleh. gue Inal. Kali ini muncul di Otong Podcast. Gua profesi gue apa ya? Setiap hari tuh driver resmi, kadang juga taksi online juga. Driver tembakan. Driver tembakan ya mau nembak juga bisa. Ke Bandung sejuta. Bedanya driver resmi sama kalau itu kan online udah ketahuan. Resmi itu maksudnya lo di suatu instansi. Ada ya kerjaan oke. gua di salah satu BUMN. Sebutin nggak sih boleh? Enggak, Udah serah sih kalau gue sih. Terserah. Ya nggak di apa-apa. kereta api tapi gua di bagian antar jemput kru KA. Sekarang. Iya, kalau dulunya bawa pejabatnya Bawa nggak usah kepala disebutin. Oh, nggak usah. Nggak Nah, usah. itu bisa di Bisa. Nanti kerjaannya editornya jambul biar ada kerjaan deh. Ada jambul. Ntar bip 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 Iya. gitu kan. Kayak gitu. Nah, lu udah jadi driver dari kapan? Dari kapan ya? Udah lama sih ya, 2009 kali. Udah wah, Abadi dunia dong. driveran iya. Ya ada juga kerjaan yang kayak apa? IO, WO pernah ikut juga. Pertanyaan umum dulu aja deh, suka dukanya jadi driver. Sukanya nggak ada, dukanya doang banyak. Tapi lama ya lo Iya, berjalan iya. ya. Dia dukanya dulu baru suka. Aneh Dukanya apa ya? Kalau dukanya Ganti aja ya tamunya. Iya, kayaknya terlalu baku ya. Nggak, belum. Dukanya Pemanasan tempatnya- dulu. Tempatnya apa ya? Ya gimana ya dukanya? Pasti namanya kerja kita berhubungan uang pasti ya. Uang. Nggak jauh. Kadang dapat tempat yang basah sama yang kering ya. Kita kan senangan yang basah pasti. Kayak gitu. Selama dari 2009 berarti lu udah banyak pindah-pindah nih. Banyak pindah-pindah. Banyak pindah bos, banyak cerita. Ada yang kayak di sinetron juga ada. Rata-rata Boleh nggak di-spill bos? Bos gue yang sebenarnya nggak sih. Tapi ada dong. Bukan itu ya nikah lagi gitu. Oh, berarti mesti yang mana? Udah Apa tuh, jangan dikulik. Iya. Biar pembahasannya agak panas. Soalnya Iya. nanti bersangkutan dengan hidup mati lo juga sih kalau misalnya ada dikulik. Ya kan dulu. Iya, jangan yang sekarang. Kalau yang sekarang jangan. Kalau sekarang kan Kalau aman. yang dulu aja. Tapi lo selalu bawanya tuh bosnya itu atau user ya, kita bilangnya user aja ya. Hampir semuanya laki-laki atau laki-laki sama perempuan atau Ada perempuan. Ada perempuan. Ada perempuan tapi kebanyakan laki-laki. oke. Dari yang profesi dokter, pengusaha, pegawai BUMN, kayak gitu ada. Lebih enak yang bawa user perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Enak laki-laki. Kalau Soalnya yang perempuan ibu-ibu. ibu-ibu ribet, bawaannya banyak, mampirnya banyak. Nih, lu diem aja. Iya kalau Ngomong kerja. Ya udah iya ngalir aja dulu. Ngalir. Kan gua tanya berat. iya, Halo. kayak gitu. Paling enak laki-laki. Apalagi kalau ketemu bos tuh yang sama-sama perokok, karena gue perokok. Biar ngerokoknya bareng, dibelinya bareng. Ngerokoknya di mobil juga. Pernah dapat bos yang ngizinin gue ngerokok di mobil, pernah. Itu enak. Itu enak banget. Itu salah satu termasuk bos terenak gue. Yang ngizinin gue di mobil itu. Nah, selama lu kerja nih, ada bos yang baik banget nggak sih? Apa-apa dikasih. Royal lah. soalnya Iya, kalau- royal lah gitu. Ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Selama. Nah, royalnya dalam konteksnya Duit, udah pasti Oh, duit duit. doang. Karena tujuan gue duit. Duit. Karena lo emang pertama kali ketemu, pas saya butuh duit. Enggak, cuman ya gue kasih kode. Ya tapi kan Inal lagi ini, Pak. Agak lenje. rata-rata kalau lu driver nih, bawa bos, tajir dong. Biasanya ada suka main nggak sih bawa driver? Maksud gue main kayak
selingkuh atau enggak misalnya dia main ke panti pijat. Dulu gue pernah sih, cuman bukan driver kali ya waktu itu. Itu bukan driver. Jadi ada temen lama. Ya dia bapaknya tajir. Ya gue diajak lah, lu mau nggak kemana-mana nganterin gue sama anaknya. Ya kadang kalau bokap nyokap gue minta anter, lu anterin juga gitu. Tapi jarang nih bokap nyokapnya minta anter, kebanyakan sama dia. Nah mungkin karena ya duitnya banyak, dia waktu itu udah nikah belum ya? Belum nikah ya? Masih belum pacaran. nikah. Dia seneng banget tuh dunia perlendiran. Perlendiran dia seneng Wisata banget. kulendir gitu. Kalau minum dia dikit, pokoknya dia nggak doyan mabok. Ya oke. Dia doyan nyusu. Waduh. Kayak kan Iya, protein. Di situ. Nah itu, Lu kenapa? gitu lah. Enggak, gua nggak perlendiran. Doyan susu, ketan susu kan. Iya. Iya Di gitu. Kemayoran. Iya tuh. Bener. Nah itu dapet tuh gue yang kayak gitu. Sebenarnya bukan ya dibilang driver. Air kerjaan pokoknya. Berarti nggak cuma nyetir doang ya? Ya nemenin dia ngobrol, nemenin dia main PS, ya nemenin dia mijet, petik Dragon Ball. Itu nakalnya orang kaya berarti. Ya nakal orang, tapi dia nggak doyan narkoba. Dia nggak doyan narkoba, pokoknya perlendiran. Kayak kalau kayak gitu lo nggak bisa langsung kayak itu orang kaya deh gitu maksudnya. Enggak juga ya, enggak karena yang juga. kere juga begitu. Yang kere kalau sorry ya kalau misalkan memang ya lanjut lah. Iya, bingung. Gue bingung dia ngomong apa. Iya, gue juga yang dengerin bingung. Enggak, maksud gue nggak harus yang Orang kaya buat orang mijet-mijet berada. gitu. Iya gitu. Nah makanya dari situ ya bukan awal gue rusak ya, gue rusak emang dari dulu kali ya. Cuman masuk dunia perlendiran ya di situ gitu. Waktu gue jadi kacung itu gitu. Oh karena lu ada budget tuh ya? Apa? Buat Hampir tiap malam tuh, sampai gue ketemu titik jenuh, sampai gue minta mentahnya. Jadi pernah di tempat di Malio waktu itu Tan ya. Enggak tahu. Gua ikut ya. Gue udah bosan banget tuh, udah diajak gitu udah bosan banget. Akhirnya gue minta mentahnya dengan syarat. Nah dia kalau gue minta mentahnya nih, dia nggak pernah ngasih full. Misal sekali kan tempatnya yang high terus ya, 13, 15. Nah dia cuma ngasih 300. Kalau Rugi gua dong. Nah makanya rugi. kalau zaman sekarang iya. Dan gue nggak pernah dikasih sama dia nunggu di mobil. Sama ya temen gue ini kan, ya mau nggak mau kan dia bos gue kan. Gue nggak pernah dikasih tunggu di mobil, harus di dalam. Nah di dalam itu godaannya gila coy. Jadi ya penari turun, gangguin kita, kayak gitu. Tapi lu suka nggak digangguin penari gitu? Ya tadi di luar gue minta mentahnya. Di dalam? Ya di dalam, bro gue naik dah. Jadinya begitu. Gue manggil ke dia bro, nggak pakai pak, nggak pakai karena usianya deket-deketan. Yang gue denger nih katanya sekarang lu nyambi jadi online ya? Online. Nyambi online sekarang? Karena- Tetap dengan driver-driver juga dong? Iya, beraniin ngambil mobil. Yoi. Ambil mobil 5 tahun, tahun lunas tahu nggak? Kalau nggak lunas minjem duitnya. Nah, selama lu narik, ada kejadian-kejadian seru nggak yang bisa di-spill di sini? Kejadian seru belum ada sih, tapi ngeselin banyak ya. Ya kayak, ya kan kapasitasnya di mobil itu kan 4 orang ya, 4 orang. Ya 4 orang, 5 sama driver. Ya anaknya banyak. Kalau di taksi online nyebut anaknya 4, ditambah tamunya yang dewasa 3. Kayak gitu. Tapi yang namanya anak-anak kalau di mobil gitu suka ngotorin nggak sih? Pasti. Turun gua kasih bintang 1 dong. Oh bisa gitu ya? Ada sekarang mengotori mobil pilihannya. Kenapa kita ngasih bintang 1 nih? Ditanya sama Grabnya ada pilihan. Dia melakukan tindakan verbal, dia nggak mau bayar. Oh, berarti dia- sekarang driver bisa ngasih rate ke cuman customer ya? kurangnya kalau orderan masuk, dia nggak bisa lihat rating ininya juga, sama aja sebenarnya sih nggak ngaruh-ngaruh juga. Tapi kalau itu bisa lihat rating penumpangnya. Oh Kayak gitu. disensor ya? Apa? Nggak apa-apa lah kali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu kan. Buat perkembangan Grabnya juga kan, biar tahu. Semuanya. Lu kalau Grab lu kasih rating Iya. buat customer tuh. Nah Jadi kalau biar driver pengalaman tahu. gua selama gua bawa penumpang, itu yang respect malah yang orang-orang Chinese. Lu orang Ya. pribumi emang kenapa? Orang pribumi itu rata-rata nggak respect. Jorok. Jorok, nggak kurang ngargain kita gitu.
Orang Chinese tuh yang gue temuin ya, gue mungkin belum ketemu yang sengkeknya kali. Yang ini respect coy. Salamnya. Oh gitu. Malah Cara- lebih sopan. Mungkin lebih kayak yang seadanya aja gitu, Enggak. nggak terlalu berlebihan gitu apa, jadi Nggak iya terlalu kan? berlebihan, terus kayak dia mau, karena namanya makanan itu di mobil bau dong. Dia kayak mau, Pak izin Pak saya buka sama makan ya Pak ya, nggak apa-apa Pak. Izin, kalau yang orang kita boleh, wah, makanan, makanya gua kasih bintang 1. Gua bilang, Berarti yang bilang orang kita ramah-ramah palsu juga ya? kalau ramah. Kalau gitu misalnya ya? dia Cuma buka, tai. misalnya dia buka makanan, terus lu ditawarin, bintangnya jadi nambah nggak? Oh, gua nggak pernah ditawarin selama ini. Belum Makanya lu pernah. kasih bintang Tapi 1. ada orang Cina, dia pernah bawa anaknya 2, anak Cina yang paling kecil sama ibunya di belakang. Yang SD, cewek duduk depan samping gua. Nah, begitu turun ibunya kan bayarnya udah pakai non tunai kan. Udah pakai non tunai, masih ngasih ngetip 10.000. Anaknya yang kecil yang cewek yang SD depan gua. Nah, ini buat Om. 5.000. Boleh juga. Makanya gue bilang, pokoknya gue selama narik yang lebih respect ke driver yang gue rasain ya, yang Chinese sama non Muslim kayaknya. Waduh, jangan bawa agama juga. Toleransinya tuh lebih. Iya, kayak lebih respect sama driver kalau gue ngerasanya. Gue nggak masalah masuk gang kecil, jemputnya ribet, atau dianya misal di seberang, guanya di sini. Tapi kayaknya lebih respect. Sebenarnya ini bukan mengarah ke rasis ya, bukan ke sara, cuman Iya. memang pengalaman pribadi. Pengalaman aja, pribadi gue kan, malah gitu. gue ngerasain yang kayak gitu. Iya. Intinya yang ada di pengalaman lu ya. Pengalaman Jadi gua, iya, gua iya. ngerasainnya malah kayak gitu, malah lebih sopan, ngargain mobil, ngargain drivernya, kayak gitu. Ya intinya kita tidak merendahkan, tidak menjatuhkan untuk ya itu. Benar, salah Iya satu kan? pihak lah. Cuman memang karena kita lagi ngobrolnya Iya. tentang pengalaman lo Betul. dunia di jalan perdriveran ini yang lu udah hatam banget gitu kan. Jadi maksudnya ya lu melihatnya adalah secara objektif ya gitu kan, nggak subjektif yang mungkin kayak oh kalau ini begini ini enggak gitu, tapi memang apa yang lo dapet pas lagi ya lo kan menjual jasa juga kan. Iya. Kata lainnya kan Iya. gitu kan. Jadi kayak oh gue udah kayak begini tapi ternyata penumpang gue istilahnya apa ya, itu berkaitan dengan toleransi, respect, itu kan kayak gitu-gitu. Gue gak tahu itu objektif apa subjektif ya gitu ya tadi ya. Subjektif itu mah. Iya, kayaknya dari Subjektif ya. Subjektif. Itu yang kalau selama gua Grab sih yang gua rasain kayak gitu. Ya tapi nggak semua orang pribumi kayak gitu, ada juga yang baik. Iya. Baik banyak gua. Ini salah satu tim kita ada yang mau nanya nih. Apa, Bay? Nanya apa, Bay? Tadi lu mau nanya apa tadi katanya? Bawa anak sekolah. Bawa anak sekolah? Oh iya, gua pernah Iya, gimana? jadi supir jemputan di Sekolah Nasional 1 atau kita sebut NASA. Masa. Pondok Gede. Pondok Gede. Lu jadi Itu supir antar jemput? antar jemput. Oh. Antar jemput, dan kebetulan gue juga main sama anak-anak futsal di situ, anak-anak futsal Sekolah Nasional 1 itu. Jadi udah lumayan kenal lah sama mereka-mereka di situ, nggak asing-asing banget gue. Berarti bisa dibilang lu hidupnya di jalan dong ya? Wah, di jalan banget gua. Makanya sering salah jalan. Makanya sering salah jalan ya. Mainnya mah itu tuh salah satu Saking taunya jalan jadi salah jalan. salah jalan gitu. Karena semua jalan gue cobain. Oh, ini yang ke sini nih, ini yang ke lendir, ini yang ke keras, ini yang melayang-melayang. Waduh. Kayak gitu. Nah, kalau lu lagi narik, pernah ada dapat customer yang aneh nggak? Banci pernah. Lu digoda-goda nggak? Enggak sih, cuman gue takut. Soalnya Nggak dipegang-pegang. bancinya juga banci cakep. Bancinya udah kelihatan banci. Kalau banci cakep kan pasti, cewek nih cakep nih gitu kan. Ini udah. Makanya gue yang bingung, ini Mas apa Kak? Udah Kak ajain formalnya. Kak. Nggak pernah sampai di Enggak. gitu. Enggak. Kalau yang cewek beneran ya? Cewek beneran banyak, cakep-cakep. Dia berharap digangguin sama cewek yang bener. Iya. Enggak. Pernah gue jemput. Dia nulis di pesanannya itu di depan salon muslimah. Wih, gila gue bilang nih. Syari nih. Ukti. Yeh, keluar. Udah lah kemana-mana. Waduh. Iya, mungkin bagus kali salonnya di situ kali ya, makanya dia nyalon di situ. Tapi keluar dia pakaiannya agak mini-mini gitu. Mungkin habis treatment udel, Ya mungkin treatment udah kali Ngapain? bersihinnya bagus. Diapain? Digoreng-goreng gitu. piercing mungkin Oh, dia iya. terima itu. Nggak ada Tapi sih. emang di salon ada ya? Mungkin. Mungkin.
Lu apa? Lu nggak mau ngomong apa-apa tuh? Enggak, gue udah tahu semua. Tapi kalau misalkan kayak lo antar jemput anak sekolah udah. Terus sekarang juga masih di online Masih gitu. di online. Terus bawa orang-orang besar, orang-orang penting udah gitu kan untuk satu instansi tertentu gitu kan. Terus apalagi nih yang kira-kira yang lo belum ini? Ekspedisi? Gue pengen banget tuh di ekspedisi, Iya. cuman celahnya belum dapet nih. Ada salah satu temen gue tuh, gue sebutnya si Dipa nih. Iya, mau Dipa. Mau Lu denger deh, Dipa. ngusahain gue setengah-setengah lu Nyet. Iya gitu, maksud gue masukin lah gue, tolong lah. Itu gue ngincer banget, soalnya dia ekspedisi besar. Lo bawa apa? Truk gitu? Enggak, Container mau mobil box biasa. gitu. Oh, mobil biasa. Mobil biasa, tapi dia ekspedisi besar gitu. Dan kalau gue denger tuh, kalau kita sering lembur atau kita sikat semua lemburannya bisa 2 digit. Mantep deh pokoknya. Udah gitu, setahun kerja apa berapa bulan kerja tuh kita karyawan tetap. Oh iya. Itu gue incer banget itu ekspedisinya temen gue si Dipa itu tuh. Tolong lah Pak. Tolong Pak. Tuh, lu denger tuh. Ya Lu udah, setelahnya. nanti Dipa diundang, lo ikutan lagi ya? Iya, ntar gue ikutan Dipa, lagi. lu pasti lu Dipa. Lu Tolong, kesini. Pak. Kita semua saksi. Iya. Udah pokoknya selesaiin aja di sini ya. Iya, kita selesai di sini pokoknya. Biarin aja Itu gitu. gue incer banget itu. Itu ekspedisi besar. Oh iya. Iya. Tapi lu di Yang kuning-kuning itu warnanya. Ya udahlah, ya udah. Iya, itulah pokoknya. Ada? Ya ada. Pasti sering lihat kalau itu. lah, pasti Nanti sering dia lihat. dipecat tuh. Kuning, rata-rata merah ya. Ah, enggak lu. Ya udah nggak usah gitu, nanti jadi tahu Lu semua. orangnya pemikir banget nih. Nah, itu yang gue Lu pikirin setelah ini aja nanti. Nah, ini gue jadi mutusin ngambil mobil terus jadi taksi online juga kan tadinya gue bawa ya orang pejabat lah ya. Gue bawa terus gue dipindahin ke antar jemput kru KA. Nah, di situ liburnya lumayan, ada libur lah. Tapi selama gue libur itu gue pikir loh bosan juga gue nih ya. Masuk 24 jam, libur 2 hari, masuk 24 jam, libur 2 hari. 2 hari ini gue ngapain nih biar produktif ya kan? Iya. Akhirnya gue nekat nih ngambil mobil. Ya jadilah sekarang narik online kalau libur. Tapi kalau nggak dinekatin kayak gitu juga. Jadi nggak punya Iya, sebenarnya. Lah iya makanya nanti kalau Ini emang kan- gua ketemu jalan buntu ya Iya. minjem duit. Lo punya mobil, pinjam sama gua. Tapi gua nggak punya mobil. Ya gua kan nggak harta lu lebih dahsyat, kita kan tahu. Tapi punya tanah di mana-mana. Iya, tanahnya di mana-mana. Tadi berarti kalau dari segi itu udah, coba kalau misalnya horornya ada nggak? Horornya. Kejadian horor yang selama lu lagi narik driver deh. Bukan narik driver, lu jadi driver. Lu pernah ngalamin horor nggak? Nggak, misalnya kan kalau di film-film kan suka ada yang lu lagi bawa sendiri Iya, malam-malam. atau lu di lagi- kaca spion tengah suka ada di belakang. Ada yang udah order. Kalau di mobil tapi nggak pernah. ternyata- Iya, yang atau udah nggak order orderan ternyata lu fiktif, muter-muter tapi- ternyata iya. fiktif gitu. Begal pernah nggak begal? Nggak begal. Gue ngebegal ada. Yang ngebegal males sih. Kalau di mobil belum pernah gua horor. Horor Tapi belum. gua pernah jadi sama teman gua waktu itu gua bapet ompong ke Serang. Tapi bukan gua yang bawa Ricky ompong. Itu gua bener lihat. 100% gua lihat. Ngelihat gimana nih maksudnya? Maksudnya Coba lagi didetailin. jalan. Jadi teman gue itu kalau si ompong itu kalau nyetir mobil tuh suka iseng, kadang ngebut banget, kadang zigzag. Nah, waktu kejadian itu iseng ya, matiin lampu. Tol Merak Jakarta itu kan gelap kalau malam. Matiin lampu nyalain, matiin lampu nyalain, matiin lampu nyalain. Pas yang keberapa dia nunjuk. Nah, cewek kata dia. Gue nengok, wah bener itu rambut acak-acakan, gaun kotor lusuh. Wah itu fix banget dah. Posisinya di mana? Dia di bahu jalan, bayangin cewek gue. itu. Dan kanan kiri tol itu sawah. Sawah nggak ada pemukiman. Itu lusuh, rambut berantakan, matanya juga tajam dah. Tapi bukannya tol Merak itu emang di spot itu selalu ada perempuan itu kalau tiap malam. Besoknya. Oh, ada cerita kayak gitu? Nah, besoknya nih. Berapa minggu kemudian gue ngobrol sama warung deket rumah gue namanya Pak Toyo. Pak, kemarin saya ada kejadian Pak di tol Serang begini. Bapaknya Budi. Bapaknya Budi. yang bener Nal. Saya juga kata dia, tapi temennya. Jadi temennya dicerita mau kan dia kerja di Erlangga. Erlangga buku. Iya, Nah, mau nganter lah ke Serang apa ke Merak gitu. Mobil box, bannya pecah di jalan, minggir, lagi didongkrak. Apa yang gue lihat itu nongol.
Masuklah mereka semua bertiga ke situ. Itu mobil masih didongkrak. Itu gua diceritainnya sampai ngakak gua. Itu mobil masih didongkrak. Masuk itu semua tiga orang. Kan mobil box itu kan cuma muat bertiga depan. Masuklah mereka semua ke situ. Berarti di daerah situ emang banyak suka cerita-cerita kayak gitu. Iya, kalau itu baru itu yang pertama gue lihat. Kalau di mobil belum pernah sih gue ada kejadian gitu. Ya gue kan orangnya lurus-lurus aja gue. Nggak mungkin lah dia apa-apain. Oke. Lebih males sih, lebih males aja. Denial sama hal-hal kayak gitu. Gue biasanya kalau rusak pasti gara-gara teman gue. Coba kasih contoh dong. Kasih contoh coba satu aja. Yang lo maksud dengan rusak gara-gara temen. Ini lagi nyengirai dia tuh. Orang di sini. Ini juga senyum gua nggak bisa maksimal. Oh iya, kemarin katanya lo kena apa? Belt palsy. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya? Ada yang bilang pelet, ada yang bilang belt palsy. Iya kayaknya lo diguna-guna. Rugi gak sih? Pokoknya banyak sih. Rugi gak sih guna-guna dia? Ya itu namanya dia kalau gitu. cewek udah gimana ya? Sakit hati kali. Banyak. Pernah gua juga jadi driver. Itu atasan gua cinta segitiga. Waduh. Terus coba seru nih kayaknya nih. Apa yang pernah gua lihat di sinetron, gua alamin. Oh ya? Tapi atasan gua, bukan gua. Kalau lo bawahan, dia atasan. Dia atasan. Lo di bawah dia di atas. Iya, Gua kerja lah sama salah satu pengusaha docking kapal di Priok. Docking itu apa? Perbaikan kapal. Ya. Percetakan lah bla 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 bla. Ya gua kan nggak tahu kan. Kalau dia tuh second wife. Dia second wife. Dateng, dia nggak tahu lah pokoknya intinya. Dateng tuh yang istri pertamanya. Ya gua nggak tahu ya gua kasih masuk dong. Iya, Ya karena gua nggak tahu kan. Iya. Nah, bu ininya ada. Dia belum belum kenal sama gua waktu itu. Mas, ibu ininya ada. Oh ada. Ya gua kasih masuk. Oh itu lo posisinya nggak tahu tuh ya? Ya nggak tahu, dia kan pakai kerudungan, atasan gua juga pakai kerudungan ya kan. Ya udah gua kasih masuk. Udah gua di depan rumah atasan gua itu ada pos. Gua sering nongkrong di situ, pos security sambil ngerokok. Wah, teriak di dalam pada teriak. Wih, kenapa nih gua bilang? Arisan, pikir gua pertama arisan. Wah, arisan nih pasti. Pembokat bos gua manggil, "Nal, sini Nal, ibu pingsan." Wah, pingsan. Gua bilang, "Wow, berantem." Lo dipecat? Enggak, ya karena gua nggak tahu pertama kan. Nggak asik juga ya? Karena nggak tahu tuh Iya, dipecat. aman. Nah, habis itu barulah bos gua yang terutama bos gua yang laki juga wanti-wanti. Nah, nanti kalau ada ini, oh iya, rupanya Briefingnya kurang. briefingnya kurang. Kan kita nggak dikasih tahu awal-awal. Harusnya di briefing, lo ditunjukin foto. Iya. Kalau bisa, lo kayak dalam ruangan, terus kayak ini silsilahnya, ini. Iya, asli. Bener, jadi... Berarti setelah itu lo jangkrik bos gitu dulu dong? Karena begitu udah kenal sama istri pertamanya nih, sering istri pertamanya gitu, "Nah, kamu sini, kamu saksiin, ini gimana lah." Dalam hati gue siapa ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Pokoknya mahliganya parah sih asli. Sampai foto keluarga. Gitu. Tapi lo kalau kayak, maksudnya perjalanan yang paling jauh ngantar kemana? Gue pernah ke Padang. Kalau barat gue ke Padang, paling jauh. Oh. Kalau timur ke Bali. Ke Padang berapa hari? Berapa lama? Nah itu kan berarti lewat yang jalur itu kan, biasanya terkenal tuh. Apa tuh? Kalau misalkan yang mau ke arah Sumatera sana kan ada jalur-jalur yang kalau udah keluar dari Lampung kan kalau nggak salah. Iya, Nah, itu kan entah apa namanya, Lahat lah, Muara Iya, Enim iya, lah, iya. apa Bukit Mas apa Bukit Bintang tuh ya namanya. Pokoknya itu bagus kita, walaupun teknologi udah canggih, udah ada Google Map gitu, ada ya pokoknya yang memudahkan kita di perjalanan lah. Tetep coy, kita harus mampir-mampir ke warung kopi, rumah makan, warung nasi, itu cari informasi. Gue mampir, gue tanya, "Bu, Mas, gimana nih Pak? Lewat sini aman nggak?" Akhirnya mereka juga ngomong, "Kalau pendatang jangan, mending cari tempat nginep," kata dia. "Jangan dipaksa lewat, bahaya." Nah, kita Di jam-jam tertentu atau gimana? Pokoknya kalau udah mau maghrib, jangan lewat, mau gelap jangan lewat, kata dia. Karena orang-orang situ yang ngomong. Pencahayaannya juga nggak ada ya, nggak support ya untuk Enggak. listrik di situ ya. Pokoknya bukan 1-2 orang yang ngomong, banyak yang ngomong. Arah jangannya ini karena mistis atau karena Kriminal, lebih ke kriminal. Kan tadi lo bilang begal aja takut sama lo. Ini Enggak, dia begalnya maksudnya. gue yang takut tuh di sana, bukan wilayah gue itu.
Dia juga kalau di Jakarta nggak berani sama gua. Kayak gitu. Akhirnya gua nginep. Karena ya namanya kita perjalanan jauh di support duit banyak dong ya kan. Wah enak pilih hotel. Asik tidur, berangkat pagi. Hotel room doang. Hah? Hotel bertiga kan? Numpuk bertiga. Nggak pakai selir. Hah? Enggak. Karena itu yang dibawa orang baik-baik. Mungkin kalau sefrekuensi sama gua mah udah. Kita lagi nyari pribumi nih. Ya. Kayak cicip-cicip dikit. Gimana sih? Itu nggak ada mau ngomong, dari tadi dia aja tuh. Gimana sih? Kenapa nih? Udah tahu cerita dia semua. Tapi kan kita belum tahu. Nah, Mungkin kayak ada gitu. dari lu yang misalnya yang Waktu lu ke Bali deh. tahu nih. Waktu ke Bali lebih parah. Dulu kan namanya gua kan dulu juga jajan aja susah dulu kan, apalagi mau ke Bali. Jadi ke Bali itu pada era gua itu anak muda bisa ke Bali itu keren banget gitu kan. Tahun berapa? Pengen lah, waduh itu 2000 berapa lupa. Yang pertama tuh lupa gua. Pengen lah ke Bali. Akhirnya ada tetangga gua. Istrinya orang Bali, ngajakin naik mobil. Wah, kesempatan gua nih. Pak Toyo bukan? Enggak, Noman. Cuman udah mualaf. Namanya Siti apa sekarang? Nggak tahu gue. Siti apa gitu, pokoknya dipanggilnya Siti. Akhirnya gua Nyokap apa? gue Siti. Hah? Nyokap gue. Lu rumahnya dia. Bukan. Berangkat gua kan. Belum ada Google Map, Dok. Wah, berarti masih Nokia tuh handphone. Gua bilang sama suaminya. Di Symbian. Gua manggil suaminya Mang. Mang. Ini ke Jawa ke arah sana paling jauh ke Kudus, Mang. Belum tahu kesananya lagi lewat mana. Dikasih coy, atlas anaknya sekolah. Ini bawa aja nih. Atlas anak sekolah lah. Beneran Mang? Iya ntar lihat. Misal Inal udah di mana nih? Inal udah di Semarang. Habis Semarang apa lihat di atlas. Ntar ikutin penunjuk jalan gitu. Oh iya juga. Tapi nyampe ke Bali akhirnya. Sebelum ada Google Maps, Waze. Nah, gue berangkat. Dan yang gue pikir, Dok, Bali itu semua tanah di Bali itu keren, isinya bule, isinya bikini gitu kan. Dia Balinya Bali paling ujung, Bali kampung. Karangasem apa nama daerah itu? Karangasem. Udah mau Lombok tuh ya? Gue nyampe, lah ini mana yang namanya Kute, mana yang Legian. Nah, justru Beda. sekarang yang kampung-kampung kayak gitu yang dicari. Emang iya? Iya. Karena Lah, lebih suasananya tenang. Emang tenang? Iya. Gue duduk, jadi rumahnya masuk gang, mobil nggak bisa masuk, parkir di jalan. Akhirnya gue pernah duduk sore sambil ngopi, dateng nenek-nenek bawa baju kotor, ya kan? Di bawahnya tuh kali kecil ya kayak di sini got lah, tapi bersih airnya. Deras lah airnya kayak sungai gitu. Ngalir ya, ngalir bagus. Ini kali. yang Bugil di- coy depan gua. Bugil mandi nyuci di situ. Lah gue bilang nggak bener ini. Tapi dia Kan Bali namanya juga. Tadi lo, dia tahu ada lo di situ nggak? Dia ngeliat orang gua gitu, Bu. Terus dia pede. Pede. Pertama dia taruh cucian dia dulu ya kan, dia belum buka. Baru dia buka pas sudah selesai semuanya cuciannya. Oh, dia buka sekalian dia cuci baju Iya. yang habis dia buka itu kan. Ibu itu ngodein lo kali. Iya, mancing kali. Nenek-nenek coy. Ya, tapi jiwanya muda. Jiwanya muda sih. Dari situ tuh akhirnya gua ngomong lah sama yang ngajak gua ke Bali. Mbak, ajak dong ke ini apa ke Kute lah kan dulu kan identiknya kan Kute ya kan. Lagian pengen lihat baru pas mau pulang. 2 hari mau pulang lah baru diajak jalan-jalan ke sana. Karangasem udah mau nyebrang ke Lombok. Itu udah di ujung. Wah, Dia kalau di buset. peta di atas ya berarti kalau di map di atas. Paling kanan. Ya, paling kanan. Dari Atlas. Iya, kalau dari atlas tadi kan atlas. Gue bilang ya Allah, saking pengennya ke Bali tuh. Udah gitu di sana kan nginep bukan di hotel ya, di rumahnya dia, rumah kampungnya dia. WC-nya temboknya setengah. Oh iya kayak Gua di boker, daerah-daerah masih gitu kan. jauh. Gua boker ada mas-mas lewat, pakai topi. Itu kalau dia nengok gini aja tuh udah gua. Gua bilang, ya jangan nengok apa. Gua Kenapa enggak lo tegur? Iya, lo gua kan tegur. Harusnya lo tegur. Lo tegur aja beli mana beli. Beli mana beli. Jangan jadi mampir. Itu tuh. Terus udah nyambung jadi nyaman. Iya. Tapi kan lu muslim di Bali nih. Lu nyobain babinya nggak? Babi Bali kan terkenal banget tuh. Kalau secara niat gua nggak. Tapi waktu yang tadi gua cerita gua pernah jadi itu kan bokapnya pilot ya. Bokapnya pilot, gue diajak lah. Berapa kali gue diajak ke Bali naik pesawat. Akhirnya gue ngerasain nih ke Bali naik pesawat. Wis. Cuat, naik. Dia emang orangnya suka ngisengin orang. Dan kadang dia ngasih pertanyaan begini nih.
lu kenapa nggak mau makan babi? Haram. Tapi lu mau dia. Iya juga bro ya. Gitu makanya. Tapi emang ada kalanya di kita tuh babi itu kasta tertinggi paling haram. Nah, iya itu dia bener. Udah gitu, dia juga nggak bilang. Makan nih, ini ya kita kan namanya makan, sikat aja gitu, nggak tahu. Akhirnya kita sikat aja. Baru dia ngomong, enak nggak Nal? Enak banget bro, ini tadi gue sampai nambah. Itu babi. Oh serius lu? Gue bilang. Besok panggil dulu, suruh diri lagi. Syahadat lagi. Syahadat lagi. Iya gara-gara lu makan babi. Gue bilang, kenapa? Gue bilang itu. Tadi sampai mana gue ngomong? Ya pokoknya dia nanya, kenapa lu kaget? Haram bro. Ya lu sering. Kalau gua ajak iya aja. Kenapa lu babi haram lu bilang kan? Nah, emang lo sering? Iya juga. Ya dulu kan dia. Iya, Dulu dia ini, dulu dia. Awal-awal kan, ya namanya diajak gitu seneng ya gimana sih? Gratis lagi nggak keluar duit. Rugi dong. Iya, kapan lagi? Ini kan pernah ngerasain juga gue nah. Oh, jadi dia alasannya diem aja nih, karena dia juga ada di situ ya. Ada dia. Kecipratan rezeki. Oh, jadi takut ke bawah-bawah. Boleh. Berarti udah ada lagi nggak jadinya yang menariknya nih? Masih ada waktu lah. Ya salah satu yang menarik itu yang di instansi itu ya, pertama gue masuk itu gue sempet kaget karena kerjanya waktunya gila. Oh, yang baru-baru ini berarti? Yang gue sekarang di sini. Sekarang? Tapi waktu pertama kali gue masuk karena langsung bawa pejabat, nggak operasional dulu, ya gue kira kerjanya normal. Malah kan gue pikir bawa pejabat itu berangkat siang pulang sore ya kan. Ternyata enggak, udah dahsyat. Gue sempet ngeluh kan ke Bapet, ke adik gua juga, gua bilang, ini gua kerja apa ya kayak begini banget. Pulang jam 2, jam 6 udah di kantor lagi, atau enggak udah kelintas. Tapi Ngecek dari sekian banyak pejabat yang lu bawa itu di kereta, ada nggak yang nyentuh buat hati lu satu? Bos-bosan lu? Ya, gua Yang ini bos terbaik nih sepanjang hidup gua, ada nggak kayak gitu? ada 2 sih. Ada 2. Ada 2, yang satu orangnya baik, care, royal. Kalau yang satu lagi baik, sama juga baik, care. Oh iya, yang satu lagi baik, care, ngajarin gua agama, tapi kurang royal. Itu. Oh, itu masuk kategori terbaik lu itu? Terbaiknya karena gini, karena apa yang gua keluhin, langsung dieksekusi sama dia. Kayak misal, Pak, kamar Inal di mes begini-gini, Pak. Langsung sikat, telepon anak buahnya yang berurusan dengan bangunan. Ini. Sikat, gitu. Jadi semua yang gua keluhin, tapi tanpa ngeluarin ini pribadi dia, gitu. Oh, lu berasa jadi anak emas dong itu ya? Iya. Oh, iya. Kalau yang pertama ini menyentuhnya karena durasi yang paling lama gua bawa pejabat. Gua hampir tiap hari sama dia, ya hampir 3 tahun sama dia. Kenal seluruh keluarga besarnya. Sampai sekarang juga sama anaknya juga masih sering DM-DM-an walaupun udah nggak ini sama bapaknya lagi. Ya gitu, karena durasinya paling lama yang pertama ini, hampir 3 tahun. Karena memang apapun profesi sama kerjaan, di saat kita udah dikenalkan dengan keluarganya tuh beda ya? Beda. Kayaknya lebih kayak, ya maksudnya kita jadi kayak keluarga tidak langsung gitu loh. Iya kan? Maksudnya sampai diajak ke kampungnya. Iya, Dia berasa kayak dianggap keluarga juga. Iya, gitu. Udah gitu ATM lu melambung tinggi di bos yang pertama ini nih. Emang di bos pertama ini royalnya sadis sih. Royalnya sadis, gua akuin. Karena lu percaya gak sih ada kayak pepatah bilang, orang asing aja kerasanya kayak keluarga kita gitu. Tapi keluarga kita malah kerasa kayak Jadi kayak orang asing. Iya. Kalau kayak gitu menurut gua apa ya? Karena waktu ya, kita lebih intens sama orang asing itu. Betul, karena waktunya. Istilahnya hampir semua Iya. waktu, istilahnya apa ya? Ya waktu lo lah, hidup lo tuh buat ya itu gitu Iya, kan. apalagi kan Pengabdian lo buat kerjaan itu. Kerjaannya itu juga waktu sama bos yang pertama di instansi itu bukan yang perginya paginya doang ketemu, sorenya baru ketemu lagi. Ini nganterin dia ke kantor. Sejam tuh bisa cabut lagi kalau ada masalah di mana, entah di Priuk, Sukabumi atau mana. Jadi sebenarnya jam kerjanya nggak pasti. Nggak pasti, tapi sering bareng sama dia terus. Sampai semua kebutuhan dia kayak rokoknya dia, kopinya dia tuh ya ditaruh di mobil.
Ya gue juga dapat akhirnya rokoknya juga, kopinya juga dapat. Ya gitu dah. Kayak gitu. Oke lah ya, kita udahin dulu ya Ya. sekarang ya. Nah nanti untuk selanjutnya kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan lagi, kita undang lagi Ina sama Dipa Sama tadi. Dipa. Sama Dipa. Iya, Sama duduk yang, bareng ya. yang sex toy, sex toy. Boleh. Ah, itu. Nanti kita ada pembahasan Iya. satu. Kita undang lagi Iya, nanti. itu yang ditunggu-tunggu itu. Karena gue belum paham kegunaannya. Apa ada undang-undang yang membuat itu nggak bisa di-expose langsung kayak gitu. Langsung protes lu. Itu di luar dari ini aja ya, Nel ya? Pembahasannya di luar dari ini aja ya? Dari apa? Yang tadi lu bahas, ya. Di luar dari yang iya. sekarang. Oke. Oke, Sukses semuanya, izin bro. pamit ya. Nah, gimana Bye. ya? Assalamualaikum. Otong!